Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Marilah kita lanjutkan lagi pelajaran ulumul Qur'annya. Temanya, topiknya adalah asbabun nuzul, sebab-sebab turun. Baik, lanjut. Perhatian ulama tetap asbabun nuzul. Ali Al-Madani, guru Imam Al-Bukhari, menulis kitab Asbabun Nuzul, Asbabun Nuzul. Kemudian Al-Wahidi menulis kitab berjudul Asbabun Nuzul juga. Ulama-ulama Al-Ja'bari meringkas buku Al-Wahidi. Perhatian ulama yang luar biasa. Terus Ibnu Hajar mengarang sebuah kitab bernama Asbabun Nuzul juga. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Imam Sayuti menulis kitab berjudul Lubabul Manqul fi Asbabin Nuzul. Jadi sebenarnya banyak lagi buku-buku yang ditulis terkait tentang asbabun nuzul ini, ya. Jadi kita tidak menuliskan semua, tapi beberapa contoh aja. Ali Al-Madini, Al-Wahidi, Al-Ja'bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Syuuti, semuanya menulis tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya sebuah Al-Quran. Baik, lanjut. Tujuan untuk mengetahui asbabun nuzul. Jadi mengetahui asbabun nuzul, para ulama mengacu pada riwayat yang sahih dari Rasulullah atau dari sahabat. Jadi tidak bisa dikait-kaitkan, nggak bisa. Tapi riwayat yang sahih ini dari dulu begini, turunlah ayat ini. Dari dulu begini, turunlah ayat ini. Nah, begitu ya. Jadi harus ada riwayat untuk menyatakan suatu ayat itu sebab turunnya apa. Kalau nggak ada hadis Nabi, nggak bisa kita katakan riwayatnya kena ini, nggak bisa. Harus ada riwayat. Yang kedua, Allah diundukkan, tidak boleh menyatakan apapun terkait sebab turunnya sebuah ayat, melainkan berdasarkan riwayat atau dalil dari orang yang menyaksikan turunnya ayat tersebut. Itu kata Wahidi. Mengetahui sebab-sebabnya dan mencari tahu ilmunya, lalu mereka menemukan apa yang mereka cari. Jadi harus ada riwayat, kata Wahidi. Kalau nggak ada riwayat nggak bisa ya. Harus ada riwayat. Nah, makanya ayat-ayat Quran itu tidak semuanya ada sebabun nuzul, sebab-sebab turun Al-Quran, ayat Al-Quran itu. Apa sebab? Nah, tidak semua ada riwayat mengatakan tentang ayat itu turun kapan segala macam. Jadi kalau tidak ada riwayat, berarti kita katakan tidak ada sebab nuzulnya. Itu aja ya. Ayat itu turun enggak harus ada asbab nuzulnya, gitu kan? Ayat itu turun ya keinginan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena ada sebab, mungkin juga karena tidak ada sebab. Yang penting turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, sebabun nuzul. Penjelasan tentang sebab turunnya sebuah ayat terkadang menjelaskan kasus yang sedang atau akan terjadi. Jadi sebab-sebab itu kadang-kadang ya ada kasus yang sedang terjadi turun ayat, atau menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepada Rasulullah oleh orang-orang Quraisy atau orang-orang beriman tentang Rasulullah. Misalnya yas'alunaka anir-ruh, dia qul ruhu min amri rabbih. Kayak gitu-gitu itu kan pertanyaan. Atau ada suatu kasus tentang misalnya qamar, tentang surat qamar itu, karena orang-orang Quraisy menentang Nabi Muhammad untuk membelah bulan. Akhirnya Nabi belah bulan. Turunlah ayat wal syaqqatil qamar, ketika bulan itu terbelah. Begitu ya kira-kira ya. Lanjut. Faedah ilmu asbabun nuzul. Apa gunanya ilmu asbabun nuzul? Pertama, membantu mengetahui makna dan turunnya ayat. Memang guna juga kita kalau tahu asbabun nuzul itu. Apa sebab? Kita akan berilmu tentang sebab-sebab turun itu, membantu untuk memaknai sebuah tujuan Al-Quran. Oh, ternyata tujuannya begini. Jadi kalau kita tahu sebabnya, kita akan mengerti tujuannya apa, ya kan? Terus membatasi hukum yang berlaku pada ayat tersebut. Jadi enggak kemana-mana hukumnya, karena kita tahu oh sebab turunnya tentang ini, udah ini aja. Walaupun ada pendapat mengatakan bahwa al-i'tibaru bi umumil lafzi la bi khususis sabab. I'tibar itu ilmu yang kita ambil itu dari umumnya lafaz ya, bukan sebabnya khusus. Mungkin di awalnya sebabnya khusus ya gitu, tapi setelah itu sebab itu tidak menjadi acuan untuk orang itu aja. Contoh surah Al-Lahab ya. Surah Al-Lahab kan tabat yada abi lahabi wa tab. Itu kan sebab turunnya karena Al-Lahab, Abu Lahab itu melempari Nabi dengan batu. Memang khusus turunnya ketika itu untuk Al-Lahab, tapi setelah itu umum berlaku ayat itu. Orang yang memperlakukan ulama atau ustadz
atau orang yang memangku agama terus dilemparnya, dicacinya, dimakinya, maka nanti azabnya sama dengan Abu Lahab. Nah, itu umumnya jadinya. Umumnya begitu jadinya. Awalnya memang khusus kepada Abu Lahab, tapi orang yang mempunyai sifat seperti Abu Lahab nanti juga akan disiksa seperti Abu Lahab. Atau dia tidak akan berguna hartanya, tidak akan berguna anaknya, tidak akan berguna segala macamnya di dunia maupun di akhirat. Jadi jangan seperti Abu Lahab ya. Khusus memang yaitu kepada Abu Lahab, tapi nanti berlaku umum. Jadi membatasi hukum sebenarnya. Nah, dapat mengetahui hikmah di balik disyariatkan suatu hukum. Hikmahnya apa? Kalau kita tahu asbabun nuzul. Lanjut, keumuman lafaz menjadi acuan, bukan khususan sebab. Ini harus dihafal. Al-i'tibar yang saya sebutkan tadi, al-i'tibar bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Jadi ilmu itu kita mengambil dari umumnya lafaz, bukan khususnya sebab. Itu harus dihafal ya. Jika asbabun nuzul itu bersifat khusus, lalu ayatnya turun dengan menggunakan lafal umum, maka para ulama jumhur pendapat bahwa yang menjadi acuan adalah lafal umum, bukan sebabnya khusus. Yang sebutkan tadi bahasa Arabnya apa? Al-i'tibaru bi umumil lafzi. Itu bahasa Arabnya ya. Dihafal ya. Al-i'tibaru bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, ilmu itu diambil dari umumnya lafaz, tidak khususnya satu sebab. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 207 itu menceritakan tentang hukum wanita yang sedang haid. Ini kan untuk satu kasus saja yang perempuan bertanya tentang haid. Bukan untuk dia aja haid, tapi seluruh perempuan yang sedang haid berlaku umum hukum ini. Laki-laki tidak boleh menggaulinya siapapun dia. Walaupun ayat ini khusus kepada perempuan yang bertanya tentang haid tadi. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Nah, itu kan. Seorang bertanya kepadamu tentang haid, maka katakanlah haid itu adalah penyakit, jauhilah, gitu kan. Itu kan berlaku umum kepada seluruh perempuan yang sedang haid, bukan orang yang bertanya itu saja. Maka itu kaidahnya tadi, al-umumu al-i'tibaru bi umumil lafzi la bi khusus sebab. Ilmu itu diambil dari umumnya lafaz, tidak khususnya sebab. Tapi khususnya sebab mengantarkan kita kepada ilmunya atau maqasidnya. Sirah redaksi asbabun nuzul bisa berupa nas tegas yang menjelaskan sebab turunnya. Jadi ada di dalam nas langsung sebab turunnya. Nah, yang kedua bisa berupa redaksi yang masih mengandung unsur kemungkinan ini. Ini ulama menjelaskan. Dah, lanjut. Adanya beberapa riwayat tentang asbabun nuzul. Jika tidak bersalin tentangan maka dapat disimpulkan. Jadi ada beberapa riwayat sebatan nuzul. Dari riwayat ini kalau tidak bertentangan maka kita bisa simpulkan asbabun nuzul. Tapi kalau bertentangan kita harus cari lagi. Jika satu redaksi tegas dan salah satunya tidak tegas, diambil redaksi yang tegas. Kalau tentang asbabun nuzul ya, riwayat-riwayatnya itu yang turun. Kemudian yang ketiga, jika salah satu riwayat sahih dan yang lain tidak sahih, diambil riwayat yang sahih. Contohnya aturan duha, riwayat yang sahih, ada yang riwayat yang tidak sahih, maka diambil yang sahih. Kemudian riwayat yang sama-sama sahih, namun salah satu ada hal yang menguatkan, maka diambil riwayat yang kuat. Itu surah Al-Isra ayat 85 tentang ruh. Tentang ruh ini kan tentang orang Madinah yang bertanya atau orang Mekah yang bertanya. Ternyata yang paling kuat adalah orang Mekah yang bertanya. Maka riwayat asbabun nuzulnya orang Mekah yang terkuat. Jadi jika riwayatnya sama kuat maka digabungkan saja kalau bisa. Jika tidak sama disatukan karena tentang waktu yang jauh maka riwayat tersebut diartikan demikian. Contoh surah At-Taubah ayat 1 juga memintakan ampun Abu Thalib pada ibunya. Jadi disatukan aja walaupun riwayatnya itu berjauhan. Satu, Abu Thalib meninggal tahun ke umur Nabi ketika itu 50 tahun, sementara ibunya meninggal Rasulullah mana ketika itu 6 tahun. Tapi digabungkan aja adanya riwayat ini sama aja. Abu Thalib minta ampun, ibunya juga minta ampun. Ayat ini turun tentang itu. Lanjut, turun beberapa ayat karena sebab yang sama. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, aku tidak pernah mendengar kaum wanita yang berhijrah. Terus berikutnya turun surah Al-Imran ayat 195. Kemudian Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, kenapa kaum wanita tidak disebut dalam Al-Quran? Turun lagi surah Al-Imran ayat 195. Ayatnya apa? Coba baca.
Kalian kalau belajar itu lihat bukunya atau lihat Al-Quran. Kayaknya lihat bukunya ya. Karena di bukunya kan ada keterangan yang lebih ini ya. Lebih. Terus lihat apa itu ayatnya? Nah, ayatnya begini. Padahal pertanyaannya sama ya. Tapi ayatnya itu yang turun ya. Berarti turunnya beberapa ayat karena satu sebab. Al-Imran ayat 95. Orangnya sama, Musalamah sama Musalamah juga, tapi ayatnya turun beberapa ayat. Kalau yang keduanya ini turun yang ini. Al-Ahzab ayat 35. Karena yang pertama ini itu, padahal Musalamah bertanya, aku berikan perintah. Kemudian turun ayat Quran. Apa? Fabima rahmatim 95 ya. 95 ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Allah mendengar apa yang kamu katakan. Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan baik amalan laki-laki maupun perempuan. Nah, ini ayatnya. Dan selanjutnya ya. Lanjutkan ya. Jadi laki-laki perempuan sama aja di mata Allah Subhanahu wa taala kalau mereka beramal atau mereka berhijrah. Kemudian kalau ini Musalamah bertanya tentang terkait tentang komunitas yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Surah Al-Ahzab ayat 35. Musalamah juga Al-Ahzab ayat 30. Mana ayatnya? Ayat 35. Al-Ahzab ayat 35. Ayatnya mana nih? Nih. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat. Sesungguhnya orang Islam laki-laki dan Islam perempuan. Orang beriman laki-laki dan iman perempuan. Orang yang patuh laki-laki dan patuh perempuan. Semuanya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Akhirnya ayatnya a'addallahu lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah akan menyiapkan pahala yang besar dan keampunannya. Jadi bersama ya Rasulullah, kenapa komunitas tidak disebutkan? Sebutkan lagi sama Allah. Muslimin wal muslimat sebutkan. Jadi orang yang sama sebab nuzulnya ayatnya turun berbeda ya. Ummu Salamah berkata, ya Rasulullah, kaum laki-laki berperang sementara komunitas tidak turun. Surah An-Nisa ayat 32. Nah, karena komunitas itu laki-laki berperang berjihad, tapi perempuan itu berjihad di rumahnya. Turun pula ayat 32. Ini gara-gara orang yang sama ya. Lanjut. Ayat dulu turun daripada hukum. Ayat dulu turun baru hukum ada. Ayat 14 tentang zakat turun di Mekah. Surah ayatnya sudah turun tentang zakat, tapi berlakunya hukumnya nanti. Kapan itu? Ketika di Madinah. Terus Al-Balad ayat 1 sampai 2 tentang menghalalkan kota Mekah untuk Nabi. Ayat turun di Madinah. Ya, padahal nanti akan terjadi gitu kan di Mekah. Duluan ayatnya. Al-Qamar 45 tentang kalahnya musuh di perang Badar. Jadi kalahnya musuh di perang Badar sudah ada ayatnya, tapi nanti kalahnya. Tuh. Jadi apa ayatnya dulu turun baru sebabnya ada. Jadi juga begitu ya sistemnya. Turun beberapa ayat terkait satu orang. Luqman ayat 15 tentang Mus'ab bin Umair yang dipaksa murtad oleh ibunya. Ini wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau kamu disuruh untuk musyrik kepada Allah tapi kamu tidak ilmu, fala tuti'huma. Yang kamu patuhi, tapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Menjadilah orang yang baik, berbuat baik kepada mereka berdua di dunia ini. Ini satu orang nih turunnya, satu orang. Luqman ayat 15 tentang Mus'ab bin Umair. Anfal juga begitu untuk satu orang. Lanjut. Pertalian ayat dan surah. Mengetahui pertalian ayat, jadi ada tanasubul ayat wasuar. Jadi ini sudah ini yang baru ya. Bukan lagi tentang asbabun nuzul, ini temanya baru ini. Pertalian itu adalah antara satu ayat dengan ayat lain itu kadang-kadang kelihatan tidak bergabung kan, tapi sebenarnya ada gabungannya gitu. Dan gabungannya. Terus tentang satu surat dengan surat lain, Baqarah tahu pergi ke Ali Imran gitu. Apa hubungannya? Baqarah kok ke Ali Imran gitu. Kemarin bicara tentang binatang, tahu bicara tentang keluarga gitu kan.
Jadi sebenarnya kalau kita lihat itu sebenarnya ayat-ayat itu bersambung gitu. Awalnya bercerita tentang akhirat, tahu-tahu bercerita tentang dunia, kan kelihatan nggak bersambung ya. Padahal sebenarnya bersambung ceritanya kalau kita memahaminya. Tapi kalau orang-orang yang awam kadang nggak paham. Ini kayaknya besok aja kita bahas ini ya. Kita lihat ayat dan surah ini. Tinggal berapa slide ini kita lihat ayat dan surah ini. Ini tinggal 2 ya udahlah sekarang aja bahas dan surah dan ayat dah tinggal 2 aja. Kita mengetahui pertanyaan ayat dan surah membantu kita untuk menafsirkan ayat dengan baik dan memahami secara akurat. Terus Syekh Izzuddin Ibn Salam berkata, pertalian antara ayat adalah ilmu yang bagus, namun dengan syarat pertalian kalam berlaku untuk satu persoalan yang sama, yang bagian awalnya ada kaitannya dengan bagian akhir. Jadi harus ada kaitannya, tapi insya Allah semuanya berkaitan. Ada sebuah buku bernama Tanasubul Ayat wa Suwar gitu ya, tulis oleh Imam Az-Zahabi. Saya punya buku itu enak sekali dibaca. Oh ternyata ini ayatnya bertalian gitu, pun kelihatan tidak bertalian. Oke, ayat dan suar, rangkaian kata dalam Al-Quran bisa jadi merupakan penegas untuk kata-kata sebelumnya, penjelas penafsiran sekedar sisipan tentang. Itu dulu ya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Kita tutup dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.